Selamat pagi, Kak. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roro Icanda Puspita. Saya ahli gizi yang sedang bertugas hari ini. Dengan kakak siapa ya kalau boleh tahu? Saya Delia, Kak. Oh, Kak Adelia. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa ya kakak kesini? Saya kesini disuruh sama dokter, Kak. Dokter menyarankan saya untuk berkonsultasi kepada ahli gizi di rumah sakit ini. Oh, gitu ya kak. Boleh saya lihat surat rujukannya? Iya, Kak. Boleh. Ini. Oke. Baik. Saya lihat terlebih dahulu ya. Baik, saya bacakan data biokimianya dulu ya. Untuk di sini kakak kolesterolnya itu 265 miligram. Untuk normalnya itu kurang dari 200. Berarti kakak di sini kolesterolnya lumayan tinggi ya. Lalu untuk HDL-nya itu 25 mg per dl. Kalau untuk normalnya itu 35 sampai 55 mg per dl. Itu termasuk rendah ya kak, berarti HDL kakak. Lalu untuk LDL kakak itu 155 mg per dl. Kalau untuk normalnya itu kurang dari 130 mg per dl. Itu di sini kakak dikategorikan tinggi. Lalu untuk glukosa puasanya itu kakak di sini 100 mg per dl. Untuk normalnya itu kurang dari 110 mg per dl. Kalau di sini bisa kita lihat ini keterangannya normal ya. Kalau untuk fisik klinisnya dari tensi kakak itu 160 per 90. Untuk normalnya itu 120 per 80. Di sini juga lumayan tinggi ya kakak untuk tensinya. Kalau untuk suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, untuk normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Itu di sini juga normal ya untuk suhu kakak. Dan untuk saya lihat dari semuanya, berdasarkan surat rujukan dokter ini dan data-datanya, kakak didiagnosis penyakit hipertensi kak. Apakah kakak tahu tentang penyakit hipertensi itu? Iya, tahu, Kak. Penyakit tekanan darah tinggi bukan? Benar sekali kak. Biar saya jelaskan sedikit ya kak. Penyakit hipertensi itu suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi itu didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140 per 90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180 per 120. Tekanan darah tinggi seringkali terjadi seringkali tidak menunjukkan gejala. Seiring waktu, jika tidak diobati dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti jantung dan stroke. Untuk pola makan sehat dengan sedikit garam, olahraga rutin, dan konsumsi obat dapat membantu menurunkan tekanan darah. Oleh karena itu, tujuan konseling gizi pada hari ini adalah mendiskusikan perubahan pola makan mengikuti anjuran makan untuk mencegah dan mengatasi sumbatan terhadap tekanan darah tinggi ini. Proses konseling ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit, meliputi pengkajian kakak serta penetapan diagnosis gizi dan implementasinya. Saya harap kakak bersedia untuk bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini. Apakah kakak bersedia? Iya, saya bersedia, Kak. Baik, sebelumnya apakah kakak sudah mengukur tinggi badan dan berat badan? Sudah lama tidak, Kak? Baik kak, bisakah kakak berdiri? Saya akan mengukur tinggi dan berat badan kakak. Bisa, Kak. Nempel di dinding ya kak, maaf ya kak. Udah. Lalu saya akan mengukur berat badan kakak ya. Untuk berat badannya, barang-barangnya sudah dikeluarin semua ya kak? Udah, sama semuanya ya? Ya. Udah. Oke, sudah. Terima kasih ya kak. Iya. Ya, sampai duduk kembali. Jadi,
berdasarkan tinggi badan dan berat badan kakak itu termasuk golongan status gizi normal ya kak? Oh, begitu ya, Kak? Iya. Kalau boleh saya tahu nih kak, kakak tinggal di mana ya? Maksudnya rumah kakak? Oh, rumah saya itu di Bintaro, Kak, di Jakarta Selatan. Oh di Bintaro ya kak. Saya tahu tuh kak. Kalau misalkan untuk saudara kakak nih ada berapa ya? Saya punya 2 adik, Kak. Oh dua Dua-duanya perempuan. Kalau untuk umurnya berapa ya kak? Ya, umurnya ya. Yang kedua SMP dan yang paling kecil SD, Kak. Oh sudah besar-besar sekali ya adik kakak ya. Iya. Eh, Kalau misalkan keluarga kakak nih, apakah ada yang menderita penyakit hipertensi? Oh, kebetulan ada, Kak, orang tua saya, bapak saya sih. Kalau kakak ada nggak lagi suka sama sesuatu makanan atau makanan yang tidak disukai atau alergi gitu kak? Ada nggak kak? Ada, Kak. Saya suka makanan yang gurih-gurih, pedas dan berlemak, dan saya juga jarang mengkonsumsi sayur sama buah. Oh seperti itu. Iya. Kenapa kakak jarang mengkonsumsi sayur dan buah itu? Padahal baik loh kak buat kesehatan kakak. Saya nggak tertarik sama sayur sama buah, soalnya tuh menurut saya ya, sayur itu pahit gitu loh dan rasanya aneh, jadi saya kurang suka. Kalau buah, saya paling cuma beberapa aja yang suka. Oh gitu. Iya. Saya mengerti sih kak, gitu kan. Kakak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih ya kak, agar kakak tahu apa saja yang kakak makan sehari kemarin. Mulai dari kakak bangun tidur sampai tadi bangun lagi. Apakah kakak bersedia? Iya, Kak, saya bersedia. Baik kak, kemarin kira-kira kakak bangun jam berapa ya? Kemarin saya bangun sekitar jam setengah 7 pagi. Jam setengah 7 pagi. Ya. Kira-kira setelah bangun itu apakah kakak ada yang kakak konsumsi gitu, makanan atau minuman? Nggak ada sih, paling saya minum air putih aja, Kak. Oh minum air putih saja. Ya. Lalu setelah itu kakak melakukan aktivitas apa ya? Kemudian saya mandi, lalu saya sarapan, Kak. Sarapan. Kalau untuk sarapannya itu apa ya kak? Saya sarapannya nasi 1 centong, telur dadar 1 buah, tempe goreng 1 potong ukuran sedang, lalu minum air putih. Kalau untuk air putihnya itu kakak biasanya minumnya berapa liter atau enggak gelas berapa ya kak? Sekitar 240 ml, Kak, atau sekitar 1 gelasan. Oke. Sehabis itu apakah ada lagi kak melakukan seperti aktivitas atau makan atau minum? Saya menyiapkan snack atau selingan biasanya. Untuk makan siang sekaligus untuk bekal juga untuk di kantor. Oh seperti itu. Iya. Jam berapa ya itu kira-kira kakak menyiapkannya itu? Sekitar jam setengah 8-an, Kak. Untuk bekal dan atau makan siang itu kakak bawa apa ya itu? Saya membawa snacknya pisang 1 buah. Lalu untuk makan siangnya saya nasi 2 centong, ikan asin 1 potong, tumis kangkung 5 sendok makan, dan tahu potong ukuran sedang. Kemudian apakah ada lagi makanan atau apa minuman? Gak ada sih, paling saya minumnya air putih. Kalau untuk air putihnya itu berapa gelas ya kak? Air putihnya sekitar setengah gelas, Kak. Oh setengah gelas. Terus apakah ada lagi kak? Tidak ada lagi, Kak, abis itu saya berangkat kerja. Oke. Kemudian kakak memakan makanan tersebut yang kakak bawa itu jam berapa ya? Saya memakannya itu pas istirahat kantor ya, jam 1 siang. Oh jam 1 siang. Terus ada minuman gitu kak yang kakak konsumsi? Ada, Kak. Apa itu? Saya minum air putih. Berapa gelas ya kak itu? Sebanyak berapa gelas? Air putihnya kira-kira 2 gelas, Kak. Oh 2 gelas.
Lalu ada makanan atau minuman lagi kak? Tidak ada kak. Oh tidak ada. Terus jam berapa ya kak kakak memakan lagi atau mengonsumsi sesuatu gitu kak? Sore sih ya, sekitar jam 5 sore. Sekitar jam 5 sore. Ya, Kira-kira makan apa ya itu kak? saya makanannya gorengan seperti bakwan sama minumnya es kopi. Oh es kopi. Kalau untuk bakwannya itu berapa buah? Sekitar 3 buah. Oh 3 buah. Eh kalau untuk bakwannya itu isinya apa aja ya kak? Yang saya lihat ya, kurang lebihnya ada kol, wortel, eh, toge, dan tepung. Oh seperti itu. Kalau untuk minuman es kopinya itu berapa gelas kak? Ukuran es kopinya yang gede ya kak. Oh yang gede. Iya. Itu em, kakak racik sendiri atau kakak membeli dengan jadi gitu? Oh, saya belinya langsung jadi kak. Oh jadi mode sasetan gitu ya? Iya. Oke. Kalau untuk setelahnya itu dimakan malam kakak mengkonsumsi apa ya? Makan malam saya mengkonsumsi 2 centong nasi, rendang 1 potong, lalapannya daun singkong sama tahu gorengnya 1. Lalu untuk setelah itu apakah ada lagi kak? Minumnya es teh manis. Oh es teh manis. Ya, sama saya memakan gorengan lagi seperti risol sama pastel. Kalau untuk es teh manis itu kira-kira untuk takaran gulanya itu berapa sendok ya kak? Kurang lebih 2 sampai 3 sendok ya. Oh lumayan banyak ya kak. Iya. Kalau untuk risolnya itu gimana kak? Isinya apa aja? Oh, kalau risol ya. Kalau risol isinya ada beef ya, sama mayones, telur sama sosis kak. Oh sama sosis. Kalau untuk pastelnya kak? Pastelnya itu isinya seperti bihun, telur potongan, sama wortel. Oke. Kira-kira itu masing-masing kakak makan berapa ya untuk pastel dan Yang risol saya makan 2 buah, sama yang pastelnya 2 buah juga. Oh seperti itu. Oke, baik kak. Saya akan ulangi ya kak, yang kakak konsumsi sehari kemarin, mulai kakak bangun sampai bangun lagi tadi pagi. Iya. Saya sebutkan ya kak, untuk di pagi harinya, kakak memakan nasi 1 centong. Iya. Lalu lauknya itu telur dadar 1 butir dan tempe goreng 1 potong ya ukuran sedang. Lalu untuk di snack paginya itu kakak memakan 1 buah pisang ya. Iya. Dan untuk siangnya kakak memakan 2 centong nasi. Lalu untuk lauknya ikan asin ya 1 potong. Lalu untuk sayurnya itu tumis kangkung ya 5 sendok makan. Dan tahu gorengnya itu 1 buah sedang ya ukuran sedang. Iya. Lalu untuk selingan sorenya kakak memakan gorengan ya. Gorengannya itu bakwannya 3 buah ya tadi ya. Lalu untuk kopinya itu kakak meminum dengan ukuran besar ya. Dan itu yang jadi ya ukurannya. Dan untuk makan malamnya kakak memakan nasi ya memakan nasi 2 centong. Iya. Lalu rendang untuk lauknya, dan lalap daun singkong. Lalu yang terakhir ada tahu goreng 1 buah sedang ya. Iya benar. Dan untuk snack atau selingannya itu kakak memakan risol ya, goreng-gorengan risol. Iya. Lalu sama pastel. Oke baik. Dimohon tunggu sebentar ya kak, saya akan menghitung kebutuhan kakak dulu. Selagi saya menghitung, kakak boleh baca-baca tentang hipertensi yang sudah saya kasih tadi ya kak. Iya, baik kak. Baik,
Ya kak, maaf ya kak, udah membuat atau menunggu kakak terlalu lama ya. Ya kak, tidak apa-apa kak. Jadi bagaimana ya kak? Oke, setelah saya perhitungkan, hasil asupan kakak sehari kemarin berlebih dari kebutuhan kakak yang sebenarnya. Itu karena kakak sering mengkonsumsi goreng-gorengan dan tidak memakan sayur dan jarang memakan makanan seperti buah-buahan gitu. Oh begitu ya kak, apakah itu buruk bagi saya kak? Kalau kakak selalu seperti itu, penyakit kakak akan berlanjut dan mungkin bisa berpengaruh untuk gizi kakak. Kalau kakak bersedia, saya akan membantu kakak gitu. Bagaimana kak? Ya kak, saya mau. Saya tidak mau sakit saya tambah parah. Apa yang harus saya lakukan ya kak? Jadi gini kak, kakak harus perlu mengikuti diet yang saya anjurkan kak, yang sudah saya kasih tadi resep diet hipertensinya kak. Jadi bagaimana kak? Sepertinya susah sekali ya kak. Tidak susah kok kak, saya yakin kakak bisa kok. Berarti saya harus menghilangkan makanan yang goreng-gorengan seperti itu kak, semuanya. Bukan berarti dihilangkan kan sih kak, tapi cuman hanya dikurangin saja. Dan perlahan-lahan kakak pasti bisa kok. Kakak juga harus perlahan-lahan mengkonsumsi sayur dan buah supaya tekanan darah kakak bisa berkurang. Karena kan sayuran dan buah itu bersifat anti karsinogen, dan itu juga baik untuk kakak. Gitu ya kak. Untuk perlahan saja kak, jangan terlalu di push sekali gitu. Karena kan kalau misalkan kakak terlalu di push sekali kan kaget untuk tubuh kakak terima semuanya kan. Ya, jadi kakak juga harus mengurangi makanan atau mengurangi konsumsi gula berlebih gitu. Dan untuk kopinya bisa dibatasi dulu ya kak. Tapi saya mau nanya, gimana ya cara saya untuk lebih suka gitu dengan buah-buahan sayur-sayuran? Kalau untuk itu sih, kalau untuk sayuran ya kak, kakak bisa melihat resep atau memodifikasi resep gitu kan. Kayak misalkan, kalau misalkan yang sekarang ini kan kita lihat ya, sayuran itu tidak bisa harus jadi sop atau apapun itu. Kita bisa membuatnya jadi nugget. Kenapa nugget? Karena kan nugget itu tidak terlalu dominan untuk rasanya sayuran gitu kan. Karena kan kakak tadi bilang kan, untuk sayuran itu rasanya pahit dan tidak enak gitu. Mungkin dengan cara kakak memodifikasi resep itu, mungkin rasa sayurannya itu tidak terlalu terasa gitu. Iya kak. Dan kalau untuk tadi kakak nanya buah-buahannya itu, kakak bisa membuat seperti puding mungkin kak, puding buah atau enggak bisa dijadikan di pie gitu kan. Seperti itu boleh ya? Iya boleh, itu karena kan kita kan masih ada sari-sari buahnya gitu kan. Jadi kan ya setidaknya kakak harus ada mengkonsumsi makanan sayuran buah itu di setiap harinya gitu. Seperti jus juga boleh ya berarti? Iya boleh gitu. Cuma kalau untuk itu kan buah itu kan sudah dominan dengan pemanis alami kan. Jadi kalau untuk kakak membuat puding, kayak misalkan jus atau apapun itu jangan terlalu banyak untuk menambahkan gulanya. Karena kan dari buah sendiri itu kan tidak ada pemanisnya. Tapi kalau yang jus-jus yang seperti yang udah jadi kemasan yang di supermarket itu juga itu kalau itu kita bisa lihat dari ini kan, komposisi zat gizinya. Bisa kan ada di situ ada label ingredientnya. Kita bisa lihat gulanya berapa, terus untuk energi segala macamnya seperti itu. seperti itu ya kak. Ya. Dan untuk sesi selanjutnya kakak bisa datang kembali ya kak. Sebelumnya saya terima kasih banget ya kak, udah datang dan berkonsultasi dengan di rumah sakit ini. Kakak bisa datang lagi 2 minggu ya, 2 minggu setelahnya.
dihitung dari sekarang lah ya. Jadi kakak bisa datang 2 minggu, terus habis itu kita lihat perkembangan dari penyakit kakak ini. Untuk selama sejauh ini apakah kakak sudah memahami atau bagaimana? Ya, saya sudah memahami ya, Kak. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada yang kakak ingin tanyakan, kakak bisa lihat di brosur atau surat yang tadi saya kasih ke kakak ini. Itu bisa hubungi langsung aja kak kalau kakak ada yang belum dipahami atau apa ya. Oke, terima kasih ya kak untuk waktunya. Semoga kakak cepat sehat dan penyakitnya juga bisa hilang gitu ya kak. Ya, terima kasih ya kak. Ya, saya terima kasih juga ya. Oh iya. Selamat pagi. Pagi.